Halo Sobat Kopi, selamat datang di episode kali ini. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan fenomena yang sangat kompleks terjadi di masyarakat, yakni kasus perjudian online. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan fenomena tersebut, karena perjudian online bukan hanya merusak secara individu, tetapi merujuk kepada kehidupan tatanan sosial masyarakat. Di Indonesia sendiri, perjudian online sudah menjadi permasalahan yang sangat serius dan perlu diatasi, dan perlu solusi dan penanganan yang efektif. Berdasarkan Pusat Laporan PPATK, Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah pemain terbanyak, dengan jumlah lebih dari 3 juta pemain aktif. Dan dari 3 juta pemain aktif, ada 2,2 juta masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menjadi korban dari perjudian online. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah pemerintah sudah benar-benar serius dalam menangani kasus perjudian online? Nah, ini menjadi pertanyaan dan berpikir kita bersama. Berdasarkan beberapa berita akhir-akhir ini sudah sangat miris sekali ya teman-teman, terkait dengan dari kasus perjudian online. Ada yang dibunuh karena judi online, ada yang bunuh diri karena judi online, ada yang gila karena judi online, bahkan ada yang stres karena judi online. Nah, tentunya ini daya rusaknya sudah jauh dan tinggi sekali. Artinya permasalahan judi online sudah sangat destruktif sekali teman-teman. Kalau kita merujuk pada data dari Pusat Pelaporan PPATK, lebih dari 600 triliun uang berputar dari hasil perjudian online. Sangat dilema sekali teman-teman. Ini menunjukkan bahwa perjudian online perlu penanganan yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebetulan saya mengambil skripsi kemarin terkait dengan perjudian online dengan judul skripsi perjudian online dan pola penyimpangan sosial pada kehidupan masyarakat. Skripsi yang telah saya ambil dari data-data dan penelitian yang sudah saya rangkum dan sudah saya paparkan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa perjudian online mengakibatkan permasalahan sosial yang sangat rumit sekali teman-teman. Kenapa saya bisa bilang rumit sekali? Kita tahu bahwa perjudian online ini sendiri sudah menjadi hal yang sangat menyimpang di kalangan masyarakat karena melanggar nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaannya teman-teman, apakah kita sadar terhadap permasalahan ini? Tentunya kalau secara pikiran rasional kita bahwa perjudian online ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang merusak, kita sadar melakukan hal itu. Namun kenapa kita masih tetap melakukannya? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Dan tentunya ini yang menjadi pembelajaran kita bersama saat ini. Kita merujuk kepada permasalahan yang sudah beredar saat ini menunjukkan bahwa kita perlu penanganan yang lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan judi online. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus memiliki kesadaran bahwa perjudian online ini menjadi masalah. Nah, kalau ketika kita terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus memikirkan solusinya. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal dan tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini, seperti pembentukan Satgas penanganan kasus perjudian online. Namun tetap saja tingkat kenaikan signifikan perjudian online, kasus perjudian online ini semakin tinggi.
Ini menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat kesadarannya sangat kurang sekali. Kalau kita merujuk kepada tingkat psikologis pelaku perjudian online, mereka sadar bahwa judi online ini perbuatan yang salah dan merugikan buat mereka. Namun, kenapa mereka masih mau melakukannya? Ini menjadi pikiran kita bersama, buah pikiran kita bersama dalam mengatasi dan memikirkan terkait dengan kasus perjudian online yang beredar saat ini. Dari hasil penelitian saya juga, saya telah temui beberapa kasus bahwa si pelaku judi online rata-rata awalnya ada hasrat, timbul rasa penasaran. Nah, dari rasa penasaran inilah yang menimbulkan daya rusak semakin tinggi, terutama mempengaruhi pola pikir mereka. Ketika mereka mulai mencoba untuk bermain, timbulnya rasa kecanduan, adiktif yang tinggi dan berlebihan. Itu sudah merujuk kepada pola pikir yang saya rasa dapat merusak dan mengakibatkan permasalahan sosial yang lebih merusak lagi. Teman-teman, kita pikirkan ketika dia tidak mendapatkan modal untuk bermain judi online, dia mengupayakan segala cara, menghalalkan segala cara, terutama untuk mendapatkan modal bermain judi online. Entah itu dia melakukan pinjol, ketika dia tidak mampu membayarnya, timbullah rasa secara psikologi stres, berpikir jauh lebih dalam lagi supaya dia itu bisa membayar utang dari pinjaman online-nya. Nah, ini menjadi dilema buat masyarakat tentunya. Dan ada lagi faktor ekonomi. Dia tahu bahwa ekonominya bisa dikatakan susah. Bisa dikatakan ekonomi kita rendah. Tapi kenapa dia mau melakukan hal itu? Tentunya ini menjadi dilema buat masyarakat. Karena masyarakat rata-rata berpikir bahwa dengan melakukan judi online adalah cara yang secara instan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, perlu kita ingat bahwa judi online adalah sebuah sistem. Artinya, ini sudah diatur, ini sudah dimanipulasi. Sebagaimanapun kita melakukan dan mengupayakan untuk bermain judi online, tetap saja yang lagi-lagi yang menjadi permasalahannya adalah sistem. Sistem ini mengatur. Mau bagaimanapun kita mengupayakan, tidak ada yang menang, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang sukses dari judi online. Rata-rata 90% pelaku judi online mengalami kebangkrutan, bahkan didiagnosa memiliki kecanduan yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa daya rusak perjudian online ini sudah sangat tinggi sekali, teman-teman. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Pesan saya, kita sebagai masyarakat yang memiliki pikiran yang logis terhadap menangani isu sosial, mari sama-sama kita berantas judi online, berhenti untuk melakukan judi online. Kemenangan terbesar dari seorang penjudi adalah ketika dia berhenti untuk melakukan hal tersebut. Sekian, terima kasih. Salam literasi.